Siang, kembali lagi bersama saya Dr. Beni Bulur SHMHKes. Jadi di sini banyak nasabah yang menanyakan kepada saya setelah menerima surat dan email dari AJK ya tentang mohon dukungan kepada para nasabah untuk mendukung dilakukannya SOL ya, atau di sini boleh dibilang saya akan pakai bahasa awamnya saja. Jadi kita semuanya ya diminta dukungan kepada semua para pemegang polis diminta dukungan agar bersedia untuk mengkonversi menjadi saham ini menjadi yang tadinya kewajiban ya, kita semua diminta untuk menyetujui untuk jadi SOL ya, subordinated ya, jadinya untuk saham-saham ini ya. Jadi di sini boleh dibilang dilakukan suatu di mana kita pakai bahasa awam saja ya, kalau enggak nanti nasabah akan menjadi bingung. Jadi saya akan menjelaskan. Jadi kalau saat ini posisi kita ya, saya jelaskan posisi kita kalau AJK dalam kondisi akhirnya pilot misalnya, atau dilikuidasi atau dicabut izin usahanya ya, pemegang polis kita tahu sama-sama 80% sebetulnya sudah tanda tangan PKB dan ada kata-kata mengakhiri polis, sementara PKPU dibatalkan berarti yang berlaku PKB ya. Nah kalau sekarang yang PKB ini kita nggak bisa dibayar ya, yang PKB kemudian mengajukan gugatan itu makan waktu 4-5 tahun ya. Nah ini akan merugikan para pemegang polis ya, karena kalau kita sampai 4-5 tahun baru selesai, apakah ini tidak merugikan para pemegang polis di mana aset-aset sudah inflasi ya. Kalau dicabut izin ya, dilikuidasi, ini aset Kresna kebanyakan juga saham ya. Nah saham-saham grupnya otomatis terpengaruh ya, nggak bisa lagi menunjang karena sudah jadi jelek kan saham-saham grupnya, terjadi sentimen negatif ya. Sahamnya nanti taruhlah nilainya di bawah 50. Nah AJK dengan kondisi seperti itu mana bisa bayar para nasabah, tidak ada harapan ya kalau sampai cabut izin usaha. Tapi kalau kita menyetujui sistem SOL ini, di mana para pemegang saham, kalau sistem SOL ini adalah yang tadinya kita ini memang pemegang polis, kemudian diminta kesediaannya ya untuk kita beralih nih, kita jadi pemegang saham, kemudian kita memberikan pinjaman ya, pinjaman subordinasi, kita kasih pinjaman kepada AJK, istilahnya seperti itu. Itu bahasa sistem atau bahasa akuntansi. Maka RBC yang tadinya negatif itu akan bisa menjadi positif ya. Nah jadi disinilah yang saya mau kasih tahu bahwa di saat saham-saham Kresna ini sudah menjadi positif, maka disinilah ya otomatis PKU kemungkinan besar juga bisa dibuka ya. Kalau PKU udah bisa dibuka ya, otomatis AJK-nya udah bisa usaha lagi. Nah pada saat dia usaha, bisa ada kemungkinan investor asing pun bisa melirik, bisa masuk ya. Dan OJK bisa melakukan pengawasan dengan membedakan produk supaya tidak merugikan yang nanti masuk atau membeli produk AJK. Bisa aja dibedakan produknya, dikasih suatu ciri atau karakter tertentu, yang mana itu secara berkala tetap AJK dengan diawasi OJK memberikan laporan berkala. Nah tapi di sini artinya kita jadi ada harapan ya. Artinya apa? Buat apa kalau kita disebut pemegang polis, kalau pilot kita kreditur preferen. Nah kalau kita jadi pemegang saham, kita jadi paling belakang nanti dibayarnya. Ya saya mau jelasin, utangnya AJK itu kan memang hanya cuma pemegang polis saja. Apa bedanya kalau sekarang pemegang polis secara istilah memang dia katanya preferen.
ya, tapi nggak ada uangnya, ya, sahamnya juga jatuh karena dia diciu, ya kita juga nggak dapat apa-apa, ya kita perang pun sampai kita fight menang jadi arang kalah jadi abu kita nggak dapat apa-apa. Tapi di sini pengusahanya saya lihat karena dari tingkat baik, makanya saya selaku ketua tim 5 bersama teman-teman yang lain bisa sepakat kita tetap awasin tim 5. Ya, bersama-sama dengan OJK, itu komitmen kita dan kita minta benar untuk pembayaran terhadap nasabah dilakukan. Kalau dia positif, memang jadi ada kesempatan sentimen pasar positif, otomatis saham-saham Kresna akan naik. Kalau saham-saham Kresna akan naik, sebetulnya yang akan terbantu itu tidak hanya AJK, tapi Kresna YBS pun sebetulnya akan tertolong dan akan terbantu dengan naiknya saham-saham Kresna ini, ya. Nah itulah yang saya bilang, makanya perlu dukungan Sol. Dan kenapa kok saya advokat berani menyetujui, tim 5 kok berani menyetujui, berani sepakat. Apa nanti nggak merugikan klien-kliennya Pak Benny? Nah saya udah terbuka, saya udah cerita juga sama klien-klien saya, ya, tentang positif negatifnya. Jadi jangan sampai gara-gara masalah kita, soalnya gini, saingan kita kan bukan Kresna ini punya utang kepada pihak lain yang luar biasa besar atau apa, enggak. Dia berhutangnya itu sama pemegang polis. Nah kalau pemegang polis sekarang seluruhnya preferen, kemudian sekarang seluruhnya menjadi Sol, apa bedanya? Kan sama-sama juga, berarti yang katanya dikatakan namanya tadi pertama katanya dibayar karena dia bukan Sol, ya pertama dibayar. Tapi kan semua, berarti semuanya juga jadi pertama. Sekarang semuanya mendukung, semuanya juga jadi terakhir. Nah kalau semuanya jadi terakhir, sama juga semua jadi pertama juga. Loh, utangnya kan memang sama-sama kepada pemegang polisi ini semua. Betul nggak? Nah inilah yang saya mau sampaikan, ya. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Tahu, karena banyak pertanyaan, tahu nggak resikonya katanya kalau kita jadi pemegang saham kemudian seolah-olah memberikan pinjaman, itu nanti kita akan dibayarnya jadi paling akhir. Sementara kalau kita nggak setuju seolah-olah kita ini dibayar pertama. Lalu dibayar pertamanya apa kalau uangnya nggak ada? Dia diciu, cabut izin usaha, tim likuidasi dibentuk, ya kemudian aset-asetnya cuma saham yang nilainya mungkin takutnya di bawah gocap, kita dibayar berapa cuman. Tapi kalau sekarang kita setuju dengan Sol, ya bukannya kita pilihan tetap ada di bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi kita ngambil, saya bilang ini kita ngambil keputusan yang terbaik dari yang terburuk memang. Ya karena memang kondisinya udah seperti ini, kita udah nggak ada pilihan lain. Apakah pilih nggak ada harapan sama sekali atau ada harapan, kan begitu. Nah kalau kita sekarang mendukung Sol ini, berarti kita semua dikompak, ya. Artinya sama juga, kita begitu Kresna timbul kewajiban, kita semua juga yang harus dibayar. Karena kewajibannya kan sama kita. Kan sama semua pemegang polisnya yang tadinya bukan Sol sekarang jadi Sol. Tapi kan kewajibannya sama. Nah Kresna pun akan mempersiapkan percepatan properti. Nah, apa yang dimaksud dengan percepatan properti di sini? Artinya apa? Kalau ada pemegang polis yang menginginkan properti, itu juga bukan paksaan. Jadi negonya nego langsung juga. Nah kalau memang harganya deal, sepakat, tercapai kesepakatan, boleh ambil. Kalau nggak mau, ya tetap akan dicicil, ya dengan skema yang nanti akan diluncurkan oleh Kresna. Tapi Kresna AJK ini pasti minta waktu grace period, ya, karena dengan dia dibekukan sekarang rekening-rekeningnya, ya, dan kemudian dia juga kena di PKU, tentu perlu waktu untuk pulih. Ya mungkin dia pertaruhlah perlu pemulihan 6 bulan. Setelah itu dia akan bisa mulai mencicil. Nah sekarang saya kasih tahu, ketika dia mulai cicil, dia mulai bayar kita, taruhlah kasih proposal 5 tahun selesai. Ya 5 tahun selesai loh kalau dia cicil. Ya taruhlah nggak selesai, kita ngomong worst case-nya, dia baru cicil sampai sekitar 60%, dia nggak bisa cicil lagi pun kita udah kembali 60%. Tapi kalau sekarang kita sekarang langsung dia diciu, ya sahamnya semua jadi gocap. Taruhlah walaupun pengusahanya pun, taruhlah kita jadi fight pidana apa semua jalan, jadi masuk ke dalam misalnya si pengusahanya segala macam. Ya akhirnya apa, dia pun pakai uangnya untuk fight, bayar lawyer segala untuk mempertahankan diri. Lah kita ini semuanya
akhirnya dapatnya jong. Ya kenapa? Sahamnya kan turun, dia nggak bisa bayar memang karena kondisi. Tapi sekarang kita dukung, kita setujui sol, sahamnya naik. Ya kita cicil kita, berarti kita ada harapan. Betul nggak? Ditambah kalau nanti benar swap asetnya bisa berjalan dan memang dia fair asetnya, mudah-mudahan benar. Ya kita nanti juga akan lihat yang ngerti properti semua juga di dalam AJK ini tentu ada izin properti dan sebagainya, tentu bisa menilai juga aset-aset yang ditawarkan kan begitu. Hasil dari sekian banyak ini ada yang mengerti properti. Nah nanti nego, ya nego sepakat ya bisa diambil asetnya, ya bisa juga dilunasin seluruhnya dengan aset, atau bisa aja sebagiannya dilunasin, sebagian lagi tetap dicicil, atau akhirnya tungguin dicicil seluruhnya sampai beres. Nah itu masih ada harapan. Kenapa? Karena ketika kita dukung sol ini, maka RBC dia positif, sentimen pasarnya naik, dia bisa jualan lagi. Dan catatan saya minta bantuan sama OJK, memang pantau, bukan kita percaya begitu aja sama AJK. Ya karena kita damainya difasilitasi oleh OJK, kita minta bantuan juga dari OJK untuk fungsi pengawasan betul-betul ketat. Ya laporan pun berkala, ya sesering mungkin minta kepada AJK pantau betul, ya produk barunya juga pantau, kasih ciri khas yang berbeda supaya tidak merugikan konsumen-konsumen yang baru atau nasabah-nasabah yang baru. Ya, kemudian kalau sentimen pasar naik, yang terjadi apa? Terjadilah sentimen pasar juga yang memancing investor-investor untuk masuk. Mudah-mudahan investor asing pun bisa melirik. Nah inilah yang saya bilang, pada akhirnya ketika sentimen pasarnya positif, dia punya dana, sahamnya meningkat lagi, ya dia bisa jual. Ya saya punya contoh, ya saya juga lawyer daripada Bank Artos, kemudian Bank Artos ini jadi bank digital, kemudian sahamnya naik, ya naik, dibeli juga oleh Bank Jago, dan terakhir sempat ya menjadi 12.000 kali beberapa kali lipat naiknya. Nah itu akhirnya juga dari krisis dari apa sudah dari perusahaan-perusahaannya itu juga bisa terbantu ya, selesai kan begitu. Nah kemungkinan seperti inilah yang mungkin bisa dijalankan, karena saya lihat memang daripada ownernya sendiri, daripada AJK ini ya, terutama juga saya tahu dengan direkturnya Pak Kur, kalau Pak MS sendiri dia kadang-kadang bantuin IPO-in juga perusahaan-perusahaan ya, dan dia juga memang saya tahu lah untuk masalah saham dia cukup piawai. Nah itu yang kita harapkan, tapi paling tidak ini ada win-win solution, dan nasabah tentu bisa mengawasi istilahnya kalau nanti memang betul bangkit, jangan sampai kita juga nasabah kan dibohongi atau jong. Ya enggak dong, kita bentuk tim untuk mengawasi supaya kita benar-benar ya, terutama di sini mungkin tim 5 lah. Tim 5 kita harap tetap berfungsi sampai dengan tercapainya tujuan bersama ya, sampai dengan uang-uang dan nasabah bisa kembali dengan maksimal, kan begitu. Ya jadi di sini yang saya mau sampaikan, kalau sekarang kita tidak solve, artinya dia diciu. Kalau dicabut izin usaha, likuidasi sentimen pasarnya negatif artinya nol. Kita nggak bisa terbayar. Tapi kalau kita dukung solve, ini kita kemungkinan yang terbaik dari yang terburuk, tapi dengan minta dipantau oleh OJK. Ya tentu RBC-nya jadi naik, RBC naik, sentimen pasar positif, saham-sahamnya naik, AJK-nya jadi punya uang, roda usahanya berputar, dia bisa bayar kita. Ya kemudian kalau yang mau percepatan ada swap dengan aset, nah itu aset itu juga tidak ada paksaan, setuju bisa ambil, bisa sebagian aset, bisa sebagian tetap dicicil, ada yang mau tetap dicicil juga tetap dicicil. Nah jadi kira-kira seperti itu, karena saya sudah bicara, tim 5 sudah bicara juga, saya selaku ketua tim 5 juga sudah bicara, itu memang AJK niat untuk menyelesaikan kepada para pemegang polis. Nah sayangnya AJK yang sudah dari kemarin itu juga memang saya rasakan ya, ada beberapa klien pun kita sepakat dengan selesai baik, akhirnya juga memang selesai dengan baik. Ya kemudian ada yang lansia atau yang sakit pun saya minta tolong
kemarin-kemarin sebelum diblokir oleh Bareskrim juga ternyata juga dibantu. Nah setelah diblokir inilah kita jadi sulit. Makanya kita para nasabah juga mesti berharap juga ya mudah-mudahan lah proses pidananya ini juga bisa selesai dengan baik supaya bisa tidak diblokir lagi, ya kan? Nah kalau tidak diblokir lagi kan tentu juga lebih ada harapan, makin ada harapan juga kita dibayar. Ya jadi proses hukum AJK juga kita harap kita dukung supaya lebih cepat, yang mudah-mudahan selesai dengan baik. Karena menurut saya ini sebetulnya banyak nasabah yang mendukung daripada KS ini, asalkan dia benar bayar ya selesai kasusnya. Ya daripada dia di dalam, mending dia taruhlah lepas atau bebas, tapi dia memang penuhin bayar kita dan diawasin oleh OJK. Dan kalau dia nggak benar ya dikasih sanksi lagi, kan dia juga sulit ya untuk menghindari sanksi ya. Kalau dia misalnya nakal, uang itu ternyata yang harusnya untuk nasabah dia gelapkan, itu kan berarti terjadi lagi pidana juga kalau dia nggak bayarkan dari uang yang hasil usaha ini yang sesudah dibuka ini, dia ternyata berbuat nakal, kan bisa dilaporin lagi pidana dia sebetulnya. Ya kan kalau dia berbuat nakal, karena kalau dia, saya yakin kalau usahanya ini pada akhirnya memang dikawal dengan dan berjalan dengan baik, seharusnya usahanya ini bisa pada akhirnya menyelesaikan kewajibannya kepada nasabah, asal benar tidak digunakan kenakalan ambil pribadi atau dibuat atau diduga kuat dilakukan seperti Bang Arta ya, masuk rekening owner-ownernya ya, kita minta betul-betul fair digunakan untuk kepentingan nasabah. Dan inilah fungsinya menurut saya tetap tim 5, saya minta tidak harus tetap memantau sampai dengan dilaksanakannya ini semua benar-benar selesai dengan dibantu OJK terutama sekali sebenarnya. Kalau tim 5 kan kita sejajar saja karena bernegosiasi, terutama sekali yang betul-betul harus bisa memantau dan mengawasi ya OJK. Kita minta bantuan OJK bekerja maksimal, apalagi udah ada undang-undang baru mensahkan OJK itu menjadi superior ya, sangat kuat, dan dia menjadi satu-satunya ya yang nanti mengurusi untuk masalah-masalah gagal bayar ini. Demikian dari saya, salam sehat, terima kasih ya. Mudah-mudahan YouTube ini bisa bantu dan tolong ya, supaya rekan-rekan juga tahu. Ini banyak juga yang nanya ke saya, ada yang nawarin 50% katanya mengencet akan dibayar. Ya ada tim yang aku nggak tahu lah, jenderal kayak atau siapa saya nggak tahu, itu diduga mengaku-ngaku, saya pun nggak tahu karena kita nggak boleh nuduh. Karena kan kalau prosedur hukum kan memang harus berjalan ya seperti ini. Kalau RJ pun harus sepakat kan, harus deal. Nah itu saya juga atau oknum atau siapapun juga kita nggak tahu ya, karena saya tidak menuduh, karena saya selalu katakan diduga ya, diduga. Kenapa saya bilang bahasa hukum diduga? Nggak boleh nuduh orang ya. Kita nggak tahu kalau memang benar jenderal itu bisa membantu mengeluarkan ya syukur alhamdulillah. Tapi saya sudah konfirmasi kepada pihak Kresna sendiri, katanya tidak ada ya. Kenapa? Karena gini ya, logikanya dari AJK sendiri juga kalau bisa menyelesaikan deal langsung sama nasabah ya dia langsung bayar, nggak ada harus keluar lagi biaya di luar itu operasional dan sebagainya, kan nggak ada biaya lagi ya kan. Ya dengan nasabah juga kalau dia bisa dilangsung juga ya mendingan dilangsung kan sebetulnya, karena dia perlu dukungan nasabah. Kenapa? Kalau dia menyelesaikan hanya segelintir orang, si X misalnya dengan bantuan yang mengaku J itu, nah ternyata ya otomatis nanti yang lain juga pasti akan ikut-ikutan dong ke sana. Ya sama aja diras juga dia juga ya, nggak mungkin dong yang satu diberesin yang lain tidak, kan begitu. Ya lebih baik kan dia deal dengan semua nasabah, dia aman ya kan, daripada begitu ya. Jadi demikian ya, mungkin kita semua para nasabah harus sama-sama mengawal ya. Ya jadi menurut saya sih ada dugaan itu hanya gosip-gosip yang tidak benar ya. Jadi lebih baik kita konfirmasi langsung pada orang AJK-nya, benar nggak ada seperti itu. Di sini kan ada Pak Nurseto, ada Pak Jul, ada Pak Kur sendiri ya. Kalau perlu kita tanyakan langsung ke Pak MS-nya, kan begitu ya. Yang saya tahu sih tidak ada katanya program seperti itu. Gimana dia mau bayar, orang rekeningnya aja masih diblokir. Makanya kita harap cepat selesai ya. Demikian ya. Dan saya juga mau konfirmasi tidak ada juga yang melapor sampai 1.700 orang, saya yakin ya. Karena Pak, saya sendiri aja nasabah Bandung saya
dengan beberapa perwakilan nasabah. Kemarin saya ketemu ada yang di Medan, ada di Surabaya juga sudah ada yang mencabut LP-nya. Gimana ya, banyak yang nyabut LP juga ternyata, tapi dikatakan katanya pelapornya banyak. Saya yakin nggak terlalu banyak. Jadi janganlah akibat perbuatan beberapa orang saja bisa merugikan dampak untuk seluruh nasabah. Demikian, salam sehat, salam hormat, terima kasih.